guru hebat. Perkenalkan, saya Dian Malapi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Singkawang. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu di sini ada Ibu Francisca, yang nantinya Ibu Francisca akan menjadi coach. Kemudian ada Ibu Marta, yang nantinya Ibu Marta akan menjadi coachnya, dan saya sebagai observer. Baiklah, kita langsung saja pada kegiatan pras observasi saya. Selamat pagi, Bu Francisca. Selamat pagi, Bu Dian. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini? Sehat selalu, Bu. Ibu, sebelum kita memulai proses coaching hari ini ya Bu ya, di sini saya sebagai observer yang nantinya akan mengamati kegiatan Ibu saat menjadi coach bersama coach Ibu nantinya ya Bu ya. Oke, nanti sebelum Ibu memulai percakapan coaching bersama coach, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nantinya ya Bu ya. Jadi Ibu juga harus tahu ya. Nanti dalam percakapan Ibu bersama coach, Ibu sudah harus memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selain itu juga Ibu sudah harus memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Oke Bu, dan saya juga berharap nanti ketika Ibu melakukan proses percakapan coaching, Ibu bisa menerapkan alur TITA, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Oke, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti pada saat kegiatan coaching. Ya Bu ya? Oke. Bisa dipahami Ibu? Bisa. Oke. Nah, baiklah Bu, sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu ya? Silakan Bu Dian. Yang pertama, pertanyaannya itu tentang kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti. Baik Bu Dian, mengenai kompetensi yang akan dikembangkan nanti, yaitu salah satunya akan menciptakan suasana kemitraan menjadi dasar utamanya ya. Karena dengan menciptakan suasana kemitraan ini, saya berharap nantinya coach merasa suasana yang lebih nyaman, lebih rileks, kita mengadakan percakapan bersama. Yang kedua, saya akan berusaha dan berupaya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach juga merasa terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikannya mengenai permasalahan yang dia alami. Baik Ibu, dari kedua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut, mana Bu kompetensi yang paling spesifik, yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya merasa di sini bahwa dengan yang lebih penting itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena saya merasa agar si coach ini lebih termotivasi, dia bisa mengeluarkan ide-ide, pendapatnya, sehingga nantinya ia akan mendapatkan suatu hal yang bisa untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri ya Bu ya, dari ide-ide dia sendiri. Dengan ide itu dia merasa bahwa masalahnya juga akan terselesaikan. Ya, baik Bu, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, berkaitan tentang indikator ketercapaian nih Bu. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari percakapan coaching nanti? Seperti apa? Seperti yang saya harapkan dari coach nanti, yaitu supaya si coach ini merasa bisa mengeluarkan ide-idenya, bisa mengeluarkan pendapatnya, dan si coach juga merasa lebih nyaman untuk bisa bertukar pengalaman dengan kita, supaya nanti dia akan memberikan ide-ide, di mana ide-ide itulah yang nantinya akan
pendidikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga solusinya itu sendiri dapat ditemukannya. Ya sendiri baik Bu. Dari indikator yang tadi Ibu sampaikan sudah cukup baik ya Bu ya. Semoga nanti dari proses percakapan coaching nanti Ibu bisa menerapkan alur tirta ya Bu ya. Oke, semoga nanti kegiatan Ibu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang Bu Marta. Selamat siang juga Bu Rizka. Apa kabarnya hari ini Bu Marta? Baik dan luar biasa. Baik Bu Marta, kita di sini saya ingin mengajak Bu Marta untuk kita bisa ngobrol atau bincang-bincang sedikit. Mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan di sini. Ya Bu, saya di sini ada mengalami sedikit masalah di kelas. Yang mengalami ada satu masalah ya Bu ya di dalam kelasnya. Masalahnya itu apa itu kalau saya ingin tahu? Begini Bu, di dalam kelas saya itu kan ada seorang anak yang baru masuk kemarin. Dia mengalami dalam kesulitan mendengar dan berbicara Bu. Kesulitannya tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Ya. Jadi itu merupakan suatu permasalahan untuk Ibu ya, karena untuk di pembelajaran kan tidak bisa untuk berkomunikasi ya Bu ya. Iya Bu. Dari permasalahan ini untuk saat ini apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk sampai saat ini sih Bu, yang sudah saya lakukan misalnya saya mengidentifikasi dulu apa yang jadi latar belakangnya, menjadi akar permasalahannya, terutama anak ini kan pada kesulitan belajar dan tulisan baru yang dari situ saya menggalinya, kemudian saya mencoba untuk melakukan pendekatan. Ini di dalam apa yang sudah dilakukan pendekatan yang secara spesifik kepada anak tersebut ya? Ya, Seperti apa itu? misalnya saya melakukan komunikasi secara dua arah, ya. Kemudian saya belajar untuk itu Bu, apa itu belajar berbahasa isyarat Bahasa isyarat karena anak tadi tidak bisa untuk berbicara ya, normal seperti anak lainnya Bu. tidak bisa untuk mendengar ya. Ya. Menurut itu apakah yang Ibu lakukan ini sudah ada dampaknya terhadap perkembangan anak tersebut ya, di dalam pembelajaran? Untuk saat ini sih Bu sudah mengalami sedikit kemajuan ya Bu. Misalnya dari tadi dia huruf, dan saya mengajarnya arti huruf, kemudian mengajaknya untuk berbicara melalui bahasa isyarat Bu, sudah ada Sudah ada perubahan yang terjadi pada anak tersebut ya. Cara Ibu Marta menggunakan bahasa isyarat tadi ya. Tentu kan dalam berbahasa isyarat ini kita juga harus perlu kerjasama ya Bu ya, kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Untuk saat ini mungkin ada yang memberikan support atau semangat untuk Ibu di dalam mengatasi permasalahan tersebut. Ada sih Bu, misalnya dari orang tuanya juga mendukung saya, kemudian teman sebayanya juga yang tidak paham dan mengenal anak ini, kemudian kepala sekolah juga. Itu melibatkan orang tua, teman sebayanya, dan juga kepala sekolah. dengan hal yang Ibu lakukan seperti yang sudah Ibu katakan tadi, dampaknya sudah nampak kepada anak ini ya. Dalam kondisi yang ideal kan boleh kita katakan pada level 1 sampai 10 kira-kira perubahan yang sudah nampak terhadap anak ini menurut Bu Marta pada level berapa? Untuk saya perhatikan saat ini Bu, sudah ada perkembangan yang tadinya di level 3, sekarang sudah bisa meningkat ke level 5.
mudah-mudahan kedepannya bisa Yang Ibu harapkan dari 3 ke level 5. Nah, untuk kedepannya mungkin ada semakin meningkat, kira-kira mau diharapkan sampai ke level berapa nih? harapannya sih semoga bisa naik ke level 7 atau 8 dulu, bisa seperti yang lainnya meskipun tidak maksimal, setidaknya kan kita sudah berusaha. Harta itu kan usaha yang akan dilakukan ya terhadap anak tersebut, dan nanti akan membuat suatu perubahan yang bisa membuat anak tersebut lebih bisa mengikuti pembelajaran seperti anak-anak normal lainnya ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya juga anak tersebut bisa lebih aktif lagi di dalam pembelajarannya di kelas bersama dengan teman-teman yang lain. Baik. Dalam hal tadi kan Ibu sudah mengatakan cara yang Ibu lakukan selama ini ya, perubahan-perubahan yang terjadi ini, apakah nanti membuat suatu peningkatan yang lebih spesifik dari segi apa yang akan Ibu harapkan? Yang pastinya sih Bu, dari segi pembelajarannya lah ya, supaya anak ini lebih semangat lagi dalam belajarnya, kemudian bisa lebih lagi memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan dalam setiap materi-materi berikutnya. Nah, mudah-mudahan Bu ya, semoga kedepannya anak ini juga lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas ini ya. Mungkin untuk pertemuan kita kedepannya, saya mengharapkan Ibu bisa bercerita lebih banyak lagi tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi pada anak tersebut ya Bu ya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Sehingga apa yang Ibu usahakan. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan bersama coach Ibu, dan saya juga sudah mencatat ya Bu ya beberapa catatan kecil terkait kegiatan coaching yang Ibu laksanakan tadi. Namun sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh saja Bu ya. Pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching dan apa indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan? Puji syukur tadi Bu Dian, setelah saya melakukan kegiatan coaching, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, di mana dengan pertanyaan itu mengeluarkan ide-idenya sendiri, dan ide-ide sendiri dari dia sendirilah yang bisa dijadikannya sebagai solusi di dalam menghadapi persoalan yang dialaminya ya Bu ya. Baik Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu ya. Mulai dari kompetensi inti, prinsip coaching, dan alur tirta sudah tampak pada kegiatan coaching kemarin. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari percakapan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu lebih kembangkan Bu? Saya berharap nanti untuk kedepannya saya lebih bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, di mana nanti coach juga lebih leluasa bisa untuk membuka ide-idenya agar menemukan suatu solusi di dalam permasalahannya. Itu harapan saya untuk kedepannya. Ingin lebih bisa mengembangkan lagi ya Bu ya, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga dari kegiatan coaching tadi bisa menjadi bekal Ibu ya dalam mempelajari lebih dalam lagi tentang teknik coaching, sehingga nanti kedepannya dapat lebih memfasilitasi coaching Ibu. Baik Ibu, sungguh luar biasa proses tadi. Saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Dian.